Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Nurmelinda dari Prodi PGSD dengan NIM 857225486. Ingin menyampaikan tugas 1 mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia dari modul 1 sampai modul 3. Modul pertama adalah Hakikat Bahasa. Menurut Harimukti Kardilaksana 1997, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang dipergunakan oleh anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, mengidentifikasikan diri. Bahasa sebagai sebuah sistem. Bahasa adalah sebuah sistem yang artinya adalah sejumlah unsur yang beraturan. Unsur-unsur bahasa itu diatur. Bahasa terbentuk oleh suatu aturan atau kaidah atau pola yang teratur dan berulang, baik dalam tata bunyi, tata bentuk kata, maupun tata kalimat. Apabila aturan atau kaidah itu dilanggar, maka komunikasi dapat terhambat. Bahasa sebagai lambang. Bahasa merupakan lambang bunyi yang bersifat arbitrer. Lambang yang merupakan tanda yang dipergunakan oleh suatu kelompok sosial berdasarkan perjanjian dan untuk memahaminya harus dipelajari. Bahasa adalah bunyi. Bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia saja yang dapat digolongkan bahasa. Namun tidak semua bunyi yang dihasilkan alat ucap dapat disebut bahasa. Seperti batuk dan bersin misalnya, bukanlah bahasa. Huruf-huruf adalah turunan dari bunyi. Sifatnya pun arbitrer atau mana suka. Bahasa itu bermakna. Bahasa adalah sistem lambang yang berwujud bunyi atau bunyi ujar. Lambang itu mengacu pada suatu pengertian konsep ide atau gagasan, maka dapat disimpulkan bahwa bahasa memiliki makna. Bahasa itu konvensional. Konvensional adalah kesepakatan atau perjanjian. Bahasa bersifat konvensional yang artinya penggunaan lambang bunyi untuk suatu konsep tertentu berdasarkan kesepakatan antara masyarakat dan pemakai bahasa. Bahasa itu produktif. Bahasa sebagai sistem dari unsur-unsur yang jumlahnya terbatas dapat dipakai secara tidak terbatas oleh pemakainya. Bahasa itu mengidentifikasikan diri. Bahasa merupakan ciri pembeda yang paling menonjol di antara ciri budaya. Oleh karena dengan bahasa, setiap kelompok sosial merasa diri sebagai satu kesatuan yang berbeda dengan kelompok lain. Nah, kita akan membacakan ciri-ciri bahasa manusia. Ada 7 bahasa manusia. Yang pertama, bahasa manusia memiliki sistem terpisah, namun saling terkait baik pada tata bunyi, tata bahasa, maupun isyarat. Yang kedua, bahasa manusia memungkinkan terkomunikasinya hal-hal baru. Yang ketiga, manusia membedakan antara isi pesan yang dikomunikasikan dan label yang mewakili isi pesan. Yang keempat, dalam komunikasi manusia, bahasa lisan dapat dipertukarkan dengan makna yang didengar. Yang kelima, bahasa bukan diturunkan, melainkan dipelajari. Yang keenam, sesuatu yang diutarakan dapat merajuk ke masa lampau dan masa yang akan datang. Yang ketujuh, bahasa manusia dipelajari anak-anak dari orang dewasa, dari generasi ke generasi. Fungsi umum dari bahasa. Fungsi umum bahasa adalah sebagai alat komunikasi sosial. Setiap masyarakat memiliki bahasa yang menggunakan alat komunikasi sosial tersebut. Aksi dan reaksi manusia adalah kelompok masyarakat bergantung pada bahasa yang digunakan. Fungsi khusus. Fungsi emotif adalah bahasa digunakan dalam mengungkapkan perasaan manusia. Yang kedua, fungsi konatif, bahasa digunakan untuk memotivasi orang lain agar bersikap dan berbuat sesuatu. Yang ketiga, fungsi referensial, bahasa digunakan sekelompok manusia untuk membicarakan suatu permasalahan dengan topik tertentu. Fungsi putik adalah bahasa digunakan untuk menyampaikan suatu amanat atau pesan tertentu. Fungsi fatik adalah
Bahasa digunakan manusia untuk saling menyapa, sekadar untuk mengadakan kontak. Fungsi metalingual adalah bahasa digunakan untuk membicarakan masalah bahasa dengan bahasa tertentu. Fungsi bahasa Indonesia. Pertama, bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, alat berhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintahan. Yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Keempat juga ada lambang kebanggaan kebangsaan, lambang identitas nasional, alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasa masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia, alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Masyarakat bahasa. Masyarakat bahasa adalah masyarakat bahasa yang sekelompok orang yang merasa atau menganggap diri mereka memakai bahasa yang sama. Variasi bahasa adalah keanekaragaman bahasa yang disebabkan faktor tertentu. Variasi bahasa terwujud karena berbagai hal, yaitu faktor geografis sosial, fungsi, gaya, atau cara berbahasa seseorang, serta faktor kebakuan. Yang selanjutnya, bahasa dan budaya. Pendapat pertama, menurut hipotesis Sapir-Whorf, yang menyatakan bahwa bahasa itu mempengaruhi cara berpikir dan bertindak anggota masyarakat penggunaannya. Pendapat kedua, kebudayaan atau masyarakat lain yang mempengaruhi bahasa. Selanjutnya kita akan membahas modul 2 tentang melafalkan dan menulis lambang bahasa yang benar. Fenom. Fenom merupakan satuan bunyi bahasa yang terkecil yang mampu menunjukkan perbedaan makna. Proses pembentukan bunyi bahasa melibatkan 3 faktor, yaitu alat ucap, sumber tenaga, dan rongga pengubahan getaran. Alat ucap. Alat ucap memiliki peranan yang penting dalam menghasilkan bunyi ujaran, yaitu udara yang keluar dari paru-paru melalui pita suara. Yang kedua, artikulator, yaitu alat ucap yang digerakkan atau digeser waktu menghasilkan bunyi ujaran, seperti ujung lidah, bibir atas, dan bibir bawah. Titik artikulasi, yaitu alat ucap yang menjadi tujuan seluruh artikulator seperti gigi lengkung, kaki gigi, dan langit-langit. Pita suara, alat ucap yang berupa 2 buah pita pipih yang elastis yang bergetar pada waktu dilalui udara yang keluar dari paru-paru. Vokal adalah bunyi yang dihasilkan karena udara yang keluar dari paru-paru tidak mendapat hambatan. Berdasarkan proses menghasilkan vokal digolongkan atas tujuan. Berdasarkan proses menghasilkan vokal digolongkan atas beberapa tujuan. Yang selanjutnya ada diftong. Vokal berurutan yang bunyinya tidak dapat dipisahkan, seperti danau, parau, lambai, derai. Ada vokal rangkap. 2 vokal berurutan yang masing-masing vokal terdapat dalam suku yang berbeda. Selanjutnya ada konsonan. Bunyi konsonan dihasilkan bila arus udara mendapat hambatan baik di rongga mulut maupun di rongga hidung. Ada pelafalan. Ucapan atau lafal yang jelas dalam berujar sangat penting karena lafal yang salah dapat mengubah makna dan menghambat kelancaran komunikasi. Contoh yang salah, kamu bawa vas bunga yang bagus ya. Contoh yang benar, ini vas bunga yang bagus. Sejarah aksara. Aksara adalah tujuan lambang dari ujaran. Tulisan berawal di Gua Altamira, Spanyol Utara. Hal yang berkembang menjadi tulisan atau piktogram orang-orang Indian Amerika dan
orang Ukager, Siberia menggunakan tulisan piktogram. Tulisan piktogram menggunakan gambar benda yang dimaksudkan sebagai lambang benda yang dimaksud sebagai tulisan hieroglif Mesir yang pernah digunakan pada sekitar 4000 tahun sebelum Masehi yang disebut ideogram. Contohnya adalah aksara Paku yang dipergunakan oleh bangsa Sumeria pada tahun 100 tahun yang lalu sebelum Masehi. Orang Indonesia telah mengenal aksara Pallawa yang digunakan India pada abad keempat sebelum Masehi. Penggunaannya di Indonesia bersamaan dengan penyebaran agama Hindu dan Buddha di titik aksara Pallawa diturunkan dari tulisan Brahmi yang berasal dari tulisan Semit. Kedatangan agama Islam ke Indonesia membawa aksara di Indonesia. Tulisan Arab yang dikenal di Indonesia berbeda sedikit dengan aksara Arab yang dikenal di Arab. Aksara Arab dalam bahasa Melayu disebut sebagai aksara Jawi. Karya-karya yang bersangkutan dengan agama Islam dalam bahasa Jawa mempergunakan tulisan Arab dikenal sebagai aksara Pegon. Aksara merupakan wujud ujaran atau wicara digambarkan secara sempurna. Sistem aksara berbeda-beda pada setiap bahasa. Satuan terkecil dalam aksara yang menggunakan fenom suku kata atau morfem disebut grafem. Tahun 1901 pertama kali bahasa Indonesia memiliki keseragaman ejaan, yaitu ejaan Van Ophuijsen. Tahun 1938 dalam Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo diusulkan agar ejaan Indonesia lebih mendunia. Penyederhanaan ejaan terjadi pada tahun 1947. Ejaan tersebut dinamakan ejaan Suwandi atau ejaan Republik. Kongres Bahasa Indonesia diadakan pada tahun 1954 di Medan menghasilkan ejaan pembaharuan tahun 1957. Tahun 1959 berdasarkan kerjasama Indonesia dengan Malaysia menghasilkan konsep ejaan bersama yang disebut ejaan Melindung atau panjangnya Melayu Indonesia. Tahun 1972 diresmikan ejaan yang disempurnakan atau bisa disebut EYD. Selanjutnya ada morfologi bahasa Indonesia. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk kata dan proses pembentukannya. Bentuk kata dalam bahasa Indonesia terdiri dari berikut ini. Yang pertama ada bentuk kata dasar atau kata dasar. Yang kedua kata berimbuhan. Yang ketiga kata ulang. Dan yang keempat adalah kata majemuk. Yang pertama kata dasar. Kata dasar adalah morfem dasar. Contoh, malam, ini, tidak, dan merah. Kata dasar dalam bahasa Indonesia dibentuk dari 4 macam suku kata, yaitu ada vokal, vokal konsonan, konsonan vokal, dan konsonan. Nah, selanjutnya ada kata berimbuhan. Berimbuhan terdiri dari awalan atau afiks sisipan. Fungsi imbuhan untuk membentuk jenis kata baru. Contoh, imbuhan ber dan me membentuk kata kerja. Contoh, kata benda diberi imbuhan me menjadi mendarat atau kata kerja. Nah, selanjutnya kata ulang. Kata ulang murni ada anak-anak, lari-lari. Kata ulang berubah bunyi, sayur mayur, serba-serbi. Kata ulang sebagian ada tumbuhan, tetangga, tetamu, leluhur. Kata ulang berimbuhan berjam-jam, menari-nari, kenalan, kenalan-kenalan. Makna kata ulang banyak, semua, seluruh, sampah-sampah, ditimbun di penampungan sampah. Macam-macamnya, kami menanam buah-buahan. Agak bajunya kebiru-biruan, tiruan, menyerupai. Ayah membelikan adik mobil-mobilan. Berulang kali mereka tertawa-tawa gembira.
paling sedekat-dekatnya, teman lebih dekat, saudara sendiri. Mereka tuduh menuduh di persidangan, himpunan, kumpulan, bagilah jeruk ini satu-satu. Yang selanjutnya ada kata menjemuk. Yang pertama merupakan gabungan kata. Gabungan kata terdiri atas kata dasar. Yang kedua, gabungan kata itu membentuk sebuah arti baru. Contoh, Perdana Menteri kereta cepat, ibu kota, angkutan kota, siang malam kota, gagah perkasa. Selanjutnya kita akan belajar modul 3 tentang menggunakan tata bahasa yang benar. Ada yang namanya sintaksis. Istilah sintaksis itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu san yang berarti dengan dan tatien yang berarti menempatkan. Jadi yang dimaksud dengan sintaksis yaitu menempatkan bersama-sama kata. Jadi yang dimaksud dengan sintaksis yaitu menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat dan kelompok-kelompok kata menjadi kalimat. Satuan-satuan sintaksis yaitu ada kata, frase, klausa, dan kalimat. Satuan-satuan sintaksis. Kata adalah sebagian satuan terkecil dalam sintaksis. Kata berperan sebagai pengisi fungsi sintaksis, penanda kategori sintaksis, dan merangkai frase, klausa, dan kalimat sejenis kata dua macam, yaitu kata penuh dan kata tugas. Frase adalah satuan sintaksis yang satu tingkat di atas kata. Sama halnya dengan kata, frase juga berperan sebagai pengisi fungsi sintaksis. Ada klausa. Klausa adalah sentuhan sintaksis berupa runtutan kata-kata yang berkonstruksi predikatif atau suatu bentuk linguistik yang terdiri atas subjek dan predikat. Yang terakhir ada kalimat. Satuan bahasa terkecil dalam wujud tulisan. Satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan ataupun tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Yang selanjutnya ada wacana. Wacana adalah susunan ujaran yang merupakan satuan bahasa terlengkap, tertinggi, saling berkaitan, dan koherensi. Kaitan dengan koherensi dan kohesi, berkesinambungan membentuk suatu kesatuan untuk tujuan komunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam wacana dilihat dari jumlah peserta, kemudian dilihat dari tujuan berkomunikasi, terakhir dilihat dari bentuk saluran yang digunakan. Alat-alat pembentuk wacana. Alat-alat pembentuk wacana merupakan unsur-unsur yang membentuk wacana. Alat-alat pembentuk tanah itu juga disebut elemen-elemen wacana. Dan yang ketiga, ada dalam menyusun sebuah wacana perlu diperhatikan kohesi dan koherensinya. Selanjutnya perlu diperhatikan juga prinsip interpretasi lokal dan prinsip interpretasi analogi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.